Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Madinatul Munawwaroh, mahasiswi dari Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Tadris IPS. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, yakni Ibu Rovita Nurul Islami, SPD MPD. Alasan saya mengambil judul ini karena menurut saya biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan dan keislaman di Indonesia. Membahas perannya akan memberikan wawasan tentang bagaimana beliau mampu mengintegrasi pendidikan Islam dengan ilmu pengetahuan umum yang menjadi tantangan besar di zamannya. Penelitian tentang peran Kiai Abdul Wahid Hasyim dapat memberikan gambaran bagaimana pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu umum dan agama mampu memberikan solusi dalam dunia pendidikan. Baik, kita menuju pada bab 1, pendahuluan, ada latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah. Dan yang pertama di bab 1 ada latar belakang, yakni isinya ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah tokoh pembaharu pendidikan Islam, memadukan nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Dan ada upaya reformasi pendidikan pesantren dengan menambahkan pelajaran umum ke dalam kurikulum. Dan yang ketiga, di latar belakang ada tantangan dari pihak internal, konservatif Islam dan eksternal, sistem kolonial. Yang keempat, kontribusi melalui pendirian pendidikan guru agama PGA dan perguruan tinggi agama Islam negeri PTAIN. Yang kedua, di sini ada fokus penelitian yang isinya ada konsep pemikiran pendidikan, yakni adalah integrasi ilmu pengetahuan umum dan pendidikan Islam. Yang kedua ada langkah strategis, yakni adalah implementasi pembaruan seperti pendirian lembaga pendidikan formal. Nomor 3 ada resistensi dan tantangan internal dan eksternal dalam modernisasi pendidikan. Yang keempat ada kontribusi pendidikan Islam, pengaruh terhadap sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang kelima ada relevansi masa kini, yakni implikasi pemikiran beliau terhadap tantangan globalisasi. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu teoritis, memperkaya studi integrasi pendidikan Islam dan ilmu umum, sosial budaya, mendukung nilai moderasi Islam praktis sebagai referensi bagi praktisi, pengambil kebijakan dan masyarakat. Akademis, yakni dasar penelitian lanjutan tentang reformasi pendidikan Islam. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tentang pendidikan. 2. Menganalisis langkah strategis modernisasi pendidikan Islam. 3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. 4. Menilai kontribusi terhadap pendidikan Islam di Indonesia. 5. Mengevaluasi relevansi pemikirannya di era globalisasi. Selanjutnya definisi istilah atau biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau lama intelektual dan tokoh pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur tahun 1914. Dikenal karena modernisasi kurikulum pesantren dan memadukan nilai Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, ilmu pengetahuan umum, ilmu di luar ranah agama seperti matematika, ilmu pengetahuan alam,
sejarah, teknologi, dan ilmu sosial. Dalam penelitian ini, ilmu ini diintegrasikan dalam sistem pendidikan Islam oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nomor 3 ada pendidikan Islam. Sistem pendidikan berdasarkan nilai keislaman, ajaran Al-Quran dan hadis, mengacu pembelajaran akidah, fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Diperbarui oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim untuk memasukkan ilmu pengetahuan umum. Yang keempat, ada jembatan ilmu pengetahuan umum dan pendidikan Islam. Upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan pendidikan Islam bertujuan menciptakan individu yang kompeten secara intelektual dan spiritual. Nomor 5 ada reformasi pendidikan. Proses pembaruan dalam sistem pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam konteks ini melibatkan langkah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam memperbarui kurikulum pesantren. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 2, yakni kajian pustaka. Di bab 2 ini ada penelitian terdahulu, tabel persamaan dan perbedaan, juga ada kajian teori. Kita bahas yang penelitian terdahulu. Di sini ada jurnal Khairul Wahid Septiana Dedi Hermawan 2020 dengan jurnal yang berjudul Pemikiran Wahid Hasyim tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Dunia Modern tahun 2020. Yang kedua ada Yustifa Tariful Mujiana Khairiyah 2022 dengan jurnal yang berjudul Peran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam Pendidikan dan Pengaruhnya dalam Pendidikan Islam 2022. Yang ketiga ada jurnal Dian Permana Maragustam Siregar Yudi Husmayadi Firdaus Firmansyah 2023 dengan jurnal yang berjudul Pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam Kontemporer tahun 2023. Ada juga tabel persamaan dan perbedaan. Judul Pemikiran Wahid Hasyim tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya dengan Dunia Modern. Persamaannya membahas integrasi ilmu agama dan umum serta kontribusi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Perbedaannya lebih fokus pada pembaruan kurikulum di pesantren. Hasil Wahid Hasyim modernisasi pesantren melalui integrasi ilmu umum dalam kurikulum. Judul Peran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam Pendidikan dan Pengaruhnya dalam Pendidikan Islam. Persamaan menyoroti peran dalam reformasi pendidikan Islam. Perbedaan menekankan pengaruh kebijakan formal seperti wajibnya pelajaran agama di sekolah umum. Hasil kebijakan pendidikan nasional yang inklusif dan berorientasi nilai Islam. Judul Pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam Kontemporer. Relevansi pemikiran Wahid Hasyim di era modern. Perbedaan fokus pada penelitian tinggi Islam dan tantangan kontemporer. Hasil pemikiran Wahid Hasyim tetap relevan dalam mengatasi dikotomi pendidikan agama dan umum. Di sini juga ada kajian teori yang berisi pertama pendidikan Islam dan konsep integrasi ilmu. Pendidikan Islam adalah proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam, mencakup keimanan, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Fazlur Rahman, pendidikan Islam harus memadukan tradisi keislaman dalam kebutuhan modernitas. Relevansi dengan pendekatan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam integrasi kurikulum pesantren dan ilmu umum. Yang nomor 2 ada modernisasi pendidikan Islam, yaitu modernisasi melibatkan pembaruan kurikulum dan sistem pendidikan. Azyumardi Azra, modernisasi membutuhkan penerimaan terhadap ilmu pengetahuan umum tanpa mengesampingkan nilai Islam. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mengintegrasikan pelajaran umum ke kurikulum pesantren. Nomor 3
Moderasi Islam dalam pendidikan. Moderasi Islam menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Nomor 2, Nurpolis Majid. Pendidikan inklusif menciptakan masyarakat adaptif terhadap perubahan sosial. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, pendidikan relevan untuk umat Islam dan bersaing di tingkat global. Nomor 4, ada tantangan dalam integrasi ilmu dan pendidikan Islam. Tensi muncul dari kalangan tradisionalis yang khawatir nilai tradisional terkikis. Di sini juga ada Nars Sayyid Hossein. Pendidikan harus menyeimbangkan tradisi dengan inovasi. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menghadapi tantangan dengan dialog dan reformasi terhadap zaman. Relevansi pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim di era kontemporer. Pemikiran integrasi ilmu menjadi model pendidikan Islam inklusif di era globalisasi. Konsep ini sesuai dengan teori pendidikan transformatif, adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi tanpa kehilangan identitas. Di sini juga ada bab 3 yaitu metode penelitian. Baik, di sini di bab 3 ada metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka. Nomor 2, sumber data. Primer, karya asli dalam biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, dan sekunder, jurnal, buku, dan artikel yang terkait. Yang nomor 3, teknis analisis data. Deskripsi data, analisis konseptual, interpretasi, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data, penelusuran literatur, kajian kritis terhadap literatur. Yang nomor 5, validasi data, triangulasi sumber. Nomor 6, langkah-langkah penelitian, yakni tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap pelaporan akhir.